untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Setiap kejadian kami begitu ajaib dan begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Bapa, pada pagi hari ini Bapa, kami rindu ingin menyembah Engkau Bapa di dalam altar-Mu yang kudus Bapa. Biarlah pada pagi hari ini izinkan kami masuk ke dalam altar-Mu yang kudus. Mari kita sama katakan, kini saatnya berdiri di altar. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Katakan, kita masuk di tahta-Mu. Kita masuk tahta suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kini saatnya, kini saatnya akan berdiri di altar-Nya. Berdiri amin, di altar-Nya, sebab Allah Maha Kudus. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini, hadir di sini. Katakan, mari memuji dan angkat tangan. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini.
Katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah harapanku. Tak kuandalkan kekuatanku saat hadapi badai hidup
Engkau Allah yang berkuasa, yang sanggup memulihkan hidupku dalam tangan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya, ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku dalam tangan-Mu. Ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di Intimacy Worship, di mana kali ini saya akan menyampaikan tema jangan ingin kaya ya. Nah ini tema sepertinya mosok nggak boleh ingin kaya, semua orang kan pengen kaya. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk jelasnya nanti kita bersama-sama mendengarkannya ya. Baik, sebelum saya mulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang kami tinggikan, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa atas anugerah-Mu, atas pertolongan-Mu di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terlebih hari ini hamba-Mu mau menyampaikan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang senantiasa memberikan pencerahan serta pertolongan kepada kami semua. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan ya, ini bukan menggurui Bapak Ibu Saudara ya, tetapi mari kita belajar bersama-sama seperti apakah firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini. Tentunya di balik perkataan, di balik isi dari firman itu pasti ada sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama kita baca di Perjanjian Baru ya. Ada di Galatia ya, Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-24. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi sekali lagi bahwa ayat ini ya, kalau kita baca pelan-pelan ya, barang siapa, ya siapa saja tentunya ya, yang menjadi milik Kristus. Nah, saya, saudara ya, semuanya ini kalau kita yakin dan percaya bahwa kita ini adalah milik Kristus. Betul enggak Bapak Ibu ya? Betul kan? Kita ini orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, tentunya kita ini milik Kristus. Nah di Galatia pasal 5 ayat yang ke-24 ini sekali lagi mengatakan bahwa barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi sekali lagi bahwa ia telah artinya apa? Telah berarti kita ini itu memang sudah melewatin gitu, melewatin ya, tentang kita ini sudah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya
Nah, ini kan bicara iman saudara, tergantung Bapak Ibu saudara. Nah, terkadang kita ini tertipu dengan, aduh Pak, kenyataan, realitanya saya ini masih kedagingan. Nah, kalau saudara terus aja terus aja saudara berhenti di situ, artinya terus saudara mengakui realita dan kenyataan saudara, nah saudara tidak mungkin bisa menyalibkan daging. Artinya apa? Artinya saudara tidak punya iman bahwa saudara ini milik Yesus Kristus, milik Kristus Yesus. Nah, kita nggak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi bahwa kita harus punya iman, dan kita ini harus beriman tentunya ya, bahwa kita ini itu milik Kristus. Jadi dengan iman juga bahwa kita ini itu telah menyalibkan daging kita ya, keinginan dan hawa nafsu itu sudah kita salibkan. Artinya apa? Kita udah tinggalkan yang seperti itu. Nah, masalah kenyataan seperti itu jangan kita berhenti di situ. Kita harus kembali lagi. Oh iya, harus bangkit bahwa oh iya, saya ini adalah milik Kristus. Nah, dikatakan bahwa ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi keinginan manusia itu memang cenderung ya sepertinya wajar ya. Kita ingin kaya ya kan. Sepertinya wajar, tapi ya, mari kita lihat ya ayat-ayat selanjutnya. Di 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, ini terjemahan lama saudara ya. Terjemahan barunya begini. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan ya di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini terjemahan baru. Yang terjemahan lama ya, terjemahan lama, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, sebenarnya keinginan supaya kita ya anak-anaknya itu kaya, itu bukan keinginan kita. Sebenarnya Tuhan sendiri yang mempunyai keinginan bahwa kita ini hidup yang senantiasa berkelimpahan. Nah, kalau kita Bapak Ibu Saudara masih pengin kaya ya, masih kepingin berkelimpahan ya, itu sebenarnya keinginan-keinginan yang sia-sia. Karena apa? Itu sudah Tuhan taruh keinginan Tuhan itu di dalam kita. Maksudnya apa? Maksudnya kita ini nggak usah perlu lagi kita mengejar hal-hal yang demikian, tetapi kita kerjakan apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu percaya tadi, percaya bahwa apa yang disampaikan Tuhan itu memang ya dan amin. Nah, seperti Yohanes yang pasal ke-10 ayat yang 10b ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi kita ini saudara ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini hidup juga sebenarnya bukan didesain Tuhan untuk hidup yang pas-pasan, bahkan bukan yang kekurangan, tetapi hidup yang berkelimpahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti Amsal ya, Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22 ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Artinya apa? Memang kalau berkat Tuhan itulah yang seharusnya yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kekayaan itu sebenarnya itu dari berkat Tuhan, bukan jerih payah kita, bukan upaya kita. Nah, kalau upaya kita berarti kita masuk ke dalam jalurnya kutuknya Adam ya, dengan bersusah payah banting tulang. Nah, seperti itu. Kita ini kan orang-orang yang diberkati Tuhan. Jadi kita cukup mempercayainya ya, mempercayainya bahwa sebenarnya Tuhan ini sudah punya keinginan bahwa anak-anaknya itu hidup senantiasa berkelimpahan, bukan hanya sekedar cukup ya, tetapi berkelimpahan.
Tapi kenapa ada tulisan jangan ingin kaya, ya kan? Tetapi Bapalah yang ingin kaya, dan Ia telah melakukan segalanya supaya kita kaya. Marilah kita terima saja, ya kan? Nah, terkadang kita ini yang suka tertipu tuh, masalahnya kita ini suka punya konsep, ya biar hidup miskin atau pas-pasan, yang penting cinta Tuhan. Nah, sebenarnya seperti itu sebenarnya ya untuk menghibur diri saja. Logikanya begini saudara ya, kalau sekedar cukup ya, hidup ini sekedar cukup atau kurang, bagaimana kita bisa membantu atau memberi kehidupan orang lain, dan bukan memberi ala kadarnya loh. Sebenarnya orang percaya itu kalau memberi kepada orang lain itu juga dengan limpah ya, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang berkelimpahan. Jadi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang hidup pas-pasan ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkelimpahan. Tentunya tadi dikatakan di ayat yang di atas tadi bahwa kita itu anak-anaknya ya. Masa anak Tuhan hidupnya kekurangan terus, kan enggak seperti itu saudara ya. Nah, sebenarnya ini juga saya bukan mengajar atau menggurui Bapak Ibu Saudara bahwa ini bukan teologi kemakmuran, tetapi ini adalah kebenaran yang mutlak ya. Tinggal Bapak Ibu Saudara ambil dan percaya ya. Sebab berbeda dengan teologi kemakmuran. Kalau teologi kemakmuran itu adalah sebuah paham aja untuk menjadi kaya, titik gitu. Jadi beda, sangat berbeda sekali ya. Kita cuma mempercayai, oh iya sebenarnya Tuhan itu ya punya keinginan bahwa anak-anaknya itu hidup ya seperti Dia, seperti Tuhan yang senantiasa berkelimpahan. Jadi sadarlah ya Bapak Ibu Saudara akan kehendak Allah itu, yaitu Ia mau kita kaya dan buang jauh-jauh konsep ya hidup pas-pasan ya. Dan marilah kita percaya saja ya. Juga buang konsep, kan kadang kita ini kalau tidak kerja tidak makan, juga buang saja. Saya banyak sekali punya teman-teman memang secara lahiriah itu tidak bekerja di suatu mungkin di suatu perusahaan atau suatu kantor atau suatu institusi gitu, tetapi mereka juga dipelihara sama Tuhan, bahkan lebih dari berkecukupan ya. Cuman mengandalkan Tuhan suruh ke sana ke sini ya, Tuhan suruh ngapain dia kerjakan aja nurut apa yang Tuhan kehendaki atas hidupnya. Itu juga dipelihara secara berkelimpahan. Coba Tuhan, kalau kita sebenarnya melihat pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu begitu sempurna. Ya, Tuhan Allah memelihara burung-burung yang tidak pernah bekerja atau tidak menabur, itu aja dipelihara secara sempurna. Nah, terkadang kan rupa kan burung kan juga ikut terbang ke sana ke sini nyari makan, nggak di sarang aja. Nah, itu kan sebuah naluri ya, binatang. Kalau lapar ya dia cari makan. Artinya apa? Makanan itu sudah disediakan ya. Nah, mosok kita kalah sama binatang. Jadi intinya bahwa Tuhan Allah itu mau kita kaya. Kitanya sendiri aja kadang-kadang ya nggak mau. Betul nggak saudara ya? Pak, saya mau dong kaya, siapa sih nggak mau kaya? Nah, begini saudara, kita kaya kalau kita istilahnya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, kekayaan kita ini lahir dan batin ya. Hidup kita ini pasti berkelimpahan, dalam arti kelimpahan lahir batin juga ya. Hati kita kaya juga secara jasmani, secara rohani juga kita berlimpah. Nah, seperti di Efesus 1 ayat yang kelima, ini terjemahan lama, yang dengan kasih-Nya telah mentakdirkan kita menjadi anak angkat-Nya oleh sebab Yesus Kristus menurut kerelaan kehendak-Nya. Ya, ini terjemahan lama Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya yang dengan kasih-Nya, dengan kasih Tuhan itu ya, kita ini telah ya takdir ya. Takdir itu apa ya? Kehendak yang dia yang menentukan. Tuhan sudah menentukan. Kalau di terjemahan lama, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara ya,
kita menjadi anak Allah bukan karena upaya usaha kita juga, itu karena kerelaan ya, kehendak daripada Tuhan. Sekali lagi bahwa anak Allah ya, anak-anak Tuhan itu tidak mungkin dong hidup itu terlantar, hidup itu selalu memberatkan orang, minta bantuan sana sini, tidak mungkin seperti itu. Tentunya kalau anak Allah itu hidup juga berkelimpahan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara ya, marilah kita terima dengan percaya saja ya, selainnya telah Tuhan kerjakan semua bagi kita. Sebagaimana telah dikatakannya di dalam Yohanes ya, pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, ya Tuhan berkata, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, ini kan cerita ketika Tuhan mau disalib ya di atas bukit Golgota ya, udah terakhir ya, dia mengalami penderitaannya. Sebenarnya penderitaannya juga sebenarnya itu karena menanggung dosa-dosa kita. Nah, akhirnya ujung-ujungnya juga Tuhan semua yang menanggungnya, dan Tuhan berkata sudah selesai ya. Artinya apa? Kalau kita masih punya keinginan tadi, masih berupaya pingin kaya ya segala macam dengan kekuatan kita, berarti sia-sia dong Tuhan mengatakan sudah selesai ya. Jadi sia-sia sekali, kan kasihan Tuhan Yesus sudah sedemikian dahsyat di proses penyaliban seperti itu, kita tidak menghargai dengan sungguh-sungguh ya. Jadi kata-kata dari Tuhan Yesus bahwa sudah selesai, artinya ya mari kita ini benar-benar ayo menyambut kata-kata sudah selesai tadi ya, yang artinya bahwa kita ya tidak lagi berupaya lagi, punya keinginan dengan segala hawa nafsu yang kita kerjakan, tetapi ya udah kita selesai. Kita cuma mengerjakan apa yang sudah Tuhan sediakan ya di depan kita, yaitu yang dikerjakan dengan sukacita ya, dengan damai sejahtera. Dan mari kita nikmati saja sebenarnya yang perkara yang demikian, dan perkataan Tuhan itu benar adanya ya, sama sekali tidak bohong ya. Jadi perkataan Tuhan Yesus yang sudah tercantum di dalam kitab suci, yang kita percayai dan kita taati ya, kita turuti, itulah sebenarnya yang membuat kita ya itu semakin hari semakin percaya, bisa menerima ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian ya. Sekali lagi bahwa firman yang saya sampaikan, dan intinya jangan saudara ya sekali-kali mempunyai keinginan pengen kaya, biar itu ada sudah otomatis sebenarnya ketika kita mempercayai bahwa Tuhan itu sudah mempunyai keinginan bahwa anak-anaknya itu hidup berkelimpahan, lebih dari hanya sekedar kaya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita mengucap syukur, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang disampaikan pada saat ini. Kami percaya biarlah firman yang boleh kami dengar ini benar-benar memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada, baik di pekerjaan, di pelayanan, atau di mana saja. Kami percaya itu semua terjadi karena kehendak-Mu, karena pertolongan-Mu. Tuhan, kami mau berdoa buat para pemimpin negeri ini, mulai dari presiden hingga pejabat yang paling terendah. Tuhan, kami percaya bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan ini semuanya adalah kehendak-Mu. Biarlah para pemimpin negeri yang Engkau percayakan untuk mengelola negeri ini benar-benar hidup di dalam kebenaran-Mu, dan Engkau sendiri yang memimpin melalui hikmat yang Kau berikan kepada mereka, sehingga apapun yang
dibuat seperti kebijakan-kebijakan, ini semua berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh para hamba Tuhan, para penginjil, pemberita kebenaran, dimanapun mereka berada, hamba-hambamu ini. Tuhan, kiranya tangan-Mu yang penuh kasih itu senantiasa menolong mereka. Engkau berikan kekuatan untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka, sehingga para hamba-hambamu ini dimanapun mereka berada, kebenaranlah yang akan diberitakan. Kristus Yesus adalah Tuhan, itu menjadi landasan mereka, sehingga mereka memberitakan kebenaran itu benar-benar oleh karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan, yang memberikan dorongan, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dimanapun para hamba Tuhan ini berada. Tuhan, kami juga mau berdoa buat apa yang pernah Engkau ajarkan, yaitu Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.